Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah menyediakan waktu dalam mengevaluasi proposal disertasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Rani Permana dan judul yang akan saya ajukan adalah metode hybrid prinsipal komponen analisis dan Candidates Network sebagai identifikasi penyakit gastritis. Nah, sekarang kita langsung bahas, yaitu pada bagian latar belakang. Objek dari penelitian ini adalah penyakit gastritis atau di dalam masyarakat lebih dikenal dengan sebutan penyakit MAH, yaitu penyakit yang disebabkan terjadinya peradangan terhadap dinding lambung. Nah, peradangan ini disebabkan biasanya yaitu oleh menipisnya lapisan pelindung dinding lambung dan mengakibatkan dinding lambung tidak mendapatkan lagi perlindungan terhadap yang namanya asam-asam terdapat dalam lambung itu sendiri. Nah, penyebab umumnya yaitu diteliti oleh Sani tahun 2017, yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peradangan lambung ini atau gastritis ini. Nah, mayoritas disebabkan oleh pertama kebiasaan makan, ya mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, asam kecut, atau juga seorang perokok yang sangat aktif, kemudian juga meminum kopi yang berlebihan, mengkonsumsi alkohol, dan juga ditemukan juga sebuah fakta bahwasanya penyakit radang lambung ini juga banyak menyerang yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang batas waktunya melebihi dari yang normal bisa dilakukan oleh seorang manusia pada umumnya. Nah, gastritis ini sebenarnya terbagi atas dua jenis. Pertama ada gastritis akut, yang kedua adalah gastritis kronis. Yang paling berbahaya adalah penyakit gastritis kronis, di mana penyakit ini dirasakan secara perlahan-lahan, artinya ada rentang waktu, dan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa satuan hari, minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, efeknya adalah, berdasarkan beberapa penelitian, jikalau misalkan penyakit gastritis kronis ini berlangsung lebih dari 10 tahun, maka ini bisa berpotensi untuk mengarah kepada penyakit kanker lambung atau kanker perut. Nah, oleh karena itu, di sini perlu kita pahami dan kita waspadai bahwasanya penyakit radang lambung ini juga tidak termasuk penyakit yang sederhana atau sepele. Nah, sebenarnya sih untuk mendeteksi gastritis ini kita bisa mengidentifikasi secara langsung. Artinya kita bisa melihat secara fisik. Pertama contohnya adalah kita merasakan panas pada bagian perut. Kemudian ada juga cirinya yaitu kita merasakan perutnya kembung, mual, atau mungkin juga begitu mengkonsumsi sesuatu kita cepat merasa kenyang, ya, tidak terlalu banyak namun juga langsung merasa kenyang. Dan mungkin yang paling parah adalah mungkin mengalami muntah darah. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik yang bisa kita perhatikan dari penyakit gastritis. Namun untuk lebih ilmiahnya, biasanya itu kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan 3 model. Pertama adalah pengambilan sampel. Nah, ini terdiri atas pengambilan sampel tes darah, kemudian nanti juga ada pengambilan sampel dari feses, atau juga nanti ada pengambilan sampel dari urea yang terdapat pada area pernafasan. Kemudian juga bisa menggunakan observasi menggunakan endoskopi. Nah, ini adalah bukan sebuah alat kecil berbentuk selang yang dimasuk melalui mulut, melewati kerongkongan dan masuk ke dalam lambung. Alat tersebut nanti memiliki kamera yang digunakan untuk mengobservasi dinding lambung secara langsung. Kemudian terakhir nanti adalah menggunakan foto röntgen, ya. Ini menggunakan sinar X-ray. Namun pada penelitian ini kami akan menggunakan model yang kedua, yaitu nanti melakukan observasi menggunakan endoskopi. Nah, mengapa seperti itu? Karena image yang dihasilkan dari endoskopi adalah image yang berwarna dan juga bentuknya itu lebih real, dan memang endoskopi ini juga memang terfokus pada dinding lambung. Kalau kita bicara ronsen, nah itu biasanya untuk melihat luka fisik yang terjadi pada lambung secara keseluruhan. Artinya nanti itu juga bisa melihat pada bagian usus dan seterusnya. Nah, sebagai gambaran, kita bisa lihat seperti ini.
bahwasanya nanti itu pada permukaan lambung yang mengalami kerusakan, itu kita fokus kepada bagian yang ditandai itu damage stomach lining. Nah, dan juga pada gambar sebelah kanannya, itu adalah bagaimana nanti arah endoskopi melakukan observasi. Nanti kita akan mencoba mengcapture gambar dari hasil endoskopi itu dari beberapa sampel, dan akan kita lakukan pengolahan untuk menghasilkan sebuah uh, konsep di dalam membantu pihak-pihak terkait dalam mengidentifikasi sebuah penyakit gastritis. Oke, kita lanjut. Nah, untuk mewujudkan hal itu, maka kita membahas beberapa konsep dari tema yang kita usulkan. Masa tadi kita mengangkat dua konsep. Pertama kita membahas yaitu principal component analysis, dan yang kedua kita membahas yaitu algoritma Nearest-Neighbor. Sekarang kita bahas dulu yang principal component analysis. Komponen analisis atau disebut PCA, nah itu termasuk dalam model machine learning yang kategorinya yaitu modelnya adalah unsupervised learning. Artinya di sini untuk proses belajar tidak ada mengalami pengawasan. Nah, cara kerja dari si PCA yaitu melakukan reduksi dataset yang kompleks dan nanti itu ditransformasi menjadi lebih sederhana, namun yaitu karakteristik dari si data tadi tidak akan dihilangkan. Itu dinyatakan dalam sebuah jurnal tahun 2006, karangan dari tulisan dari si Degala. Bapak-bapak, untuk langkah dari PCA ini adalah sebagai berikut. Pertama yaitu kita normalisasikan dulu datanya, kemudian kita bangun matriksnya, kemudian kita akan perhitungan terhadap nilai equivalennya, eigenvalen dan eigenvektornya, dan kemudian kita urutkan, dan terakhir baru kita bentuk datasetnya setelah melakukan kalkulasi prinsipal komponennya. Baik, nah ini adalah contoh gambar yang telah direduksi dan diproses menggunakan PCA. Pada gambar kiri adalah bukan gambar original, sebuah permukaan alam, dan ini memiliki detail yang kompleks ya. Masa di sana menampakkan semua detail dari bentuk permukaan alam. Namun setelah dilakukan pereduksian, tentunya di sini ada beberapa nilai atau value yang kita hilangkan menggunakan PCA, maka hasil gambarnya akan seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, di sini kita bisa perhatikan beberapa informasi penting dari si gambar tadi tidak akan hilang, namun beberapa detail dari gambar itu akan dihilangkan. Tujuannya nanti ini adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan pemrosesan lebih lanjut dalam image tadi. Oke. Kemudian kita masuk kepada Nearest-Neighbor. Nah, algoritma Nearest-Neighbor ini termasuk dalam algoritma supervised learning. Jadi berbeda dengan algoritma yang pertama, berbeda dengan model machine learning yang pertama yaitu yang PCA. Nah, Nearest-Neighbor dia mengusung konsep yaitu supervised learning, di mana nanti itu ada pengawasan terhadap proses pelatihan dari data yang kita miliki, dan nanti outputnya juga sudah mulai kita arahkan. Sehingga kegiatan kita lakukan pada Nearest-Neighbor nanti akan kita bagi beberapa data, yaitu ada data yang kita lakukan untuk melakukan pelatihan training, dan juga nanti ada data-data yang kita lakukan untuk melakukan pengujian atau testing. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yaitu nanti algoritma Nearest-Neighbor ini akan mencari yang terdekat terhadap tetangga di data pengujian terhadap data pelatihan telah kita simpan dalam database. Artinya nanti ketika kita masukkan sebuah data baru, itu data uji, nanti setelah diproses nanti akan kita kelompokkan apakah data uji ini masuk pada kelompok data mana pada data pelatihan kita. Nah, itu juga ada gambar di bawah. Misalkan di dalam gambar itu titik merah adalah data pelatihan kita, dan kita masukkan sebuah atau dua data uji yang berwarna biru, dan setelah melakukan proses nanti kita akan lihat bahwasanya data biru itu akan masuk kepada bagian kelompok yang mana, dan itu kita akan lakukan pengelompokan berdasarkan jarak terdekat dari masing-masing kelompok data tadi. Kita lanjut. Nah, kemudian sekarang kita membahas yaitu hybrid method PCA dan Nearest-Neighbor. Nah, di sini kita mulai menggabungkan dua konsep ini, yaitu pertama tadi kita bicara PCA, yaitu kita melakukan reduksi terhadap data, dan kemudian kita melakukan
nearest neighbor, yaitu melakukan pelatihan dengan model terawasi. Nah, pada masing-masing konsep ini memiliki bagian tertentu dalam penelitian ini. Pertama kita bahas yaitu PCA. Nah, PCA bertugas yaitu melakukan reduksi dimensi serta transformasi vektor dari sebuah image. Sehingga di sini karena tadi kita mengambil gambar dari endoskop, maka nanti gambar-gambar tadi kita lakukan reduksi terhadap dimensi dulu. Jadi beberapa value yang tidak diperlukan atau tidak menjadi fokus dalam proses pencarian atau pengelompokan kita akan kita reduksi dan nanti kita fokuskan kepada bagian yang betul-betul harus ditonjolkan. Kemudian setelah selesai gambar atau image tadi kita lakukan PCA, maka langkah berikutnya adalah kita lakukan nearest neighbor. Nah, di sini kita mulai melakukan klasifikasi berdasarkan image-image yang telah kita miliki dalam database dan nanti akan kita bandingkan dia dengan data yang baru kita masukkan. Apakah data tadi tergolong kepada kelompok data yang mana? Nah, sebagai contoh di sini nanti kita kelompokkan yaitu ada kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Baik. Nah, untuk menunjang penelitian ini ada beberapa tinjauan. Pertama yaitu tentang pattern recognizing. Nah, dikemukakan oleh Jian Yang dan Jing Yuyan itu pada jurnal pattern recognizing edisi 35 tahun 2002. Nah, di sini dia melakukan improvisasi terhadap algoritma PCA, yaitu namanya adalah algoritma IMPCA. Nah, itu dibandingkan dengan algoritma LDA. Hasil akhir dari penelitian itu disimpulkan bahwasanya algoritma PCA, baik algoritma konvensional yang maksudnya mereka sebut algoritma yang lama adalah PCA, maupun IMPCA merupakan algoritma yang lebih unggul di dalam melakukan recognizing dibandingkan dengan algoritma yang namanya adalah linear discriminant analysis. Artinya di sini si Jian Yang dan Jing Yuyan merekomendasikan untuk menggunakan algoritma PCA ataupun image PCA tadi. Kemudian penelitian oleh Mailawati, nah ini tahun 2019. Nah, ini hampir sama dengan judul yang kami ajukan. Namun di sini difokuskan untuk mendeteksi penyakit ikan lele. Nah, dari hasil penelitian ini maka didapatkanlah bahwasanya PCA dan nearest neighbor itu efektif untuk mengklasifikasikan yaitu bagaimana penyakit-penyakit yang diderita oleh ikan lele tersebut. Dan terakhir itu adalah aduk hadir. Nah, di sini menggunakan PCA dengan konsep PNN atau menggunakan neural network dengan tipe probabilistik. Nah, di sini tidak terfokus pada hasil akhir, maksudnya terfokus pada hasil deteksi, namun dia lebih fokus bagaimana PCA itu mempercepat dalam proses pendeteksian. Nah, artinya dibandingkanlah antara image yang sebelum di-convert menggunakan PCA dengan image yang menggunakan PCA, dapatkanlah bahwasanya performansi ketika image menggunakan PCA, yaitu hasil deteksi akan jadi lebih baik, lebih cepat, respon sistem juga lebih bagus. Sementara kalau tidak menggunakan PCA, maka nanti itu respon sistem tidak terlalu baik dibandingkan dengan algoritma menggunakan PCA tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini kerangka penelitian yang kami usung, yaitu pertama kita akan identifikasi permasalahan. Di sini kita akan mulai mendiscover mengapa permasalahan itu muncul. Di sini secara garis besarnya bahwasanya kita akan mencoba untuk membantu tim medis atau dokter di dalam melakukan pengidentifikasian terhadap penyakit radang lambung tadi, sehingga lebih meyakinkan atau lebih memperkuat seorang dokter dalam memvonis seorang pasien menderita penyakit gastritis ini atau tidak. Kemudian penentuan batasan dan ruang lingkup ini kita lakukan untuk mengunci kemana arah dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian tentukan metode penelitian dan juga lakukan studi terhadap perpustakaan. Nah, untuk studi perpustakaan itu kita terfokus kepada dua konsep sebenarnya. Konsep utama yaitu bagaimana kita melakukan image transformation dengan menggunakan principal component analysis, dan juga kita fokus kepada yaitu classification dengan menggunakan algoritma nearest neighbor. Dan hasil akhirnya nanti itu kita akan melakukan pengkalkulasian menggunakan principal component analysis dengan tahapan itu pertama kita normalisasikan data pada bagian standardization,
kemudian kita bentuk matrix pada bagian convergence matrix computation, kemudian nanti kita kalkulasikan untuk mendapatkan nilai eigenvector dan eigenvalue, kemudian nanti kita tentukan nilai dari hasil kalkulasi itu dalam bentuk fitur vektor. Nah, kemudian nanti kita bentuk dataset baru yang akan kita gunakan untuk menganalisa nearest neighbor-nya. Jadi, hasil dari si pengolahan dari PCA akan kita gunakan sebagai input untuk algoritma nearest neighbor kita. Dan pada nearest neighbor nanti dataset tadi akan kita bagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada dataset yang kita gunakan untuk training, dan nanti ada dataset yang kita gunakan untuk testing. Tujuan nanti untuk membuktikan apakah hasil deteksi itu baik atau tidak. Kemudian setelah itu dari pembagian data training dan data testing dan kita lakukan pemrosesan, maka nanti terdapatlah hasil klasifikasi, dan setelah itu kita simpulkan bagaimana pengembang ke depannya terhadap penggunaan algoritma PCA dan nearest neighbor untuk kasus yaitu penyakit radang lambung ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Dan untuk perumusan ini ada dua rumusan yang dititik beratkan. Pertama yaitu bagaimana nanti PCA dan nearest neighbor ini yaitu bisa mendeteksi penyakit radang lambung tadi berdasarkan hasil endoskop yang kita lakukan. Nanti bagaimana hasil endoskop itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi penyakit yang diderita oleh seorang pasien dengan menggunakan konsep PCA dan nearest neighbor ini. Kemudian yang kedua adalah itu bagaimana nanti itu hasil klasifikasi ini dapat bermanfaat atau dapat menjadi suatu media bantu bagi seorang dokter dalam menyimpulkan atau malahan mungkin bisa memperkuat hasil analisis oleh seorang dokter terhadap penyakit dokter oleh seorang pasien. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya memohon masukan terhadap apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.